Firman Tuhan pada malam hari ini atau di ibadah rumah tangga terambil pada kitab Matius pasal yang ke-15, dimulai dari ayat yang ke-8 dan diakhiri pada ayat yang ke-20. Matius 15 ayat yang ke-8 diakhiri pada ayat yang ke-20. Kita baca secara responsoria dimulai dari saya pada ayat yang ke-8. Di pasangap pamangani bangso ondo au ale anggo rohana sida daudo sian au. Jaya nama bodo kapainan nasida pasangap penau ai bodan hijau mado di bodaho nasida. Laos hijau mana toropi tujolona didok matu nasida. Tangi jala parate-ate honamuma. Datun labera muncul mahinor hondi nabongot sian pamanganna naruar sian pamanganna idon mangaramu jolma. Dui didapot ton akasisian nama ibana ni nama diboto hodo tahe naung targasip akaparise umbege hata ondeng Alai nama mangalusi sibuk buto do nasa suasuanan nasinuan di damang na di banua ginjangi. pasombu hamuma sida akapartogi nama pitung dona sida manogu nama pitung alai molonalonap manogu nama pitung targodung dona sida duatsa. Dungi ni nasi Petrus ma mado ibana patorang matuhami upama ondeng. Jadi duduk Yesus mak tong dope somaroha anak kamu Dang diatus siamu nalao tubutuha do nabongot sian pamangan. Dungi bolong tuhutulan nasoding. alai akan naruar sian pamangan sian roa doi hehe laos ido mangaramu ni jolmai. Ai sian roha na hehe atau pikiran na jahat. Pamanguan, pangalakupon, parawangon, pangakuon, atagugap doot masamiyam. Kita baca bersama-sama menginang. Arkaido na mangaramu di jolma, alai dada ramu jolma, anggomangan somarburi. Menginang. Pertama sekali sebelum kita masuk ke penjelasan khotbah kita pada malam hari ini, pertama sekali saya meminta maaf dan untuk meminta izin. Yang pertama, saya meminta maaf untuk tidak bisa membawakan khotbah dalam bahasa Batak. Dan saya meminta izin untuk membawakan khotbah dalam bahasa Indonesia. Mungkin adanya menginang mendengarkan khotbah bahasa Indonesia kurang enak didengar, atau juga mungkin inang-inang yang sudah berumur kurang mengerti. Jadi saya minta maaf dengan hal itu. Yang kedua menginang, saya minta izin untuk memperkenalkan diri saya sekali lagi karena adanya kita orang menanda nama tetapi tidak mengenal wajah, menanda wajah tapi tidak mengenal nama, atau juga mungkin pada saat kami perkenalan menginang ada yang tidak hadir pada hari Minggu itu. Dan tidak ada salahnya saya memperkenalkan nama saya kedua kalinya karena supaya nggak dibilang dia dosi lebat terwani. Menginang perkenalkan nama saya Rinaldi J. Kalumban Toruang, J. Kanai Julius Kaisar, Buasadong Kaisarna, alani au tubuh operasi. Maka operasi sesar dilakukan pada bulan Juli. Nah, menginang inang pangitubu atau ibunda yang melahirkan saya Inang Tiolina Buru Saragi. Tetapi inang itu sudah meninggalkan kami 3 tahun yang lewat. Jadi dualah kami anak dari Amang Lumban Turuan Dot Inang Saragi. Yang pertama itu aku, yaitu kakak saya sendiri. Dia sudah menikah dan menikah sama Marga Simanjuntak. Sudah dualah anak mereka dan saya sudah jadi tulang. Dan itulah yang kedua saya Amang Inang. Dan kami semua merantau, tinggal Amang Lumban Turuan lah sendiri di rumah. Itulah dulu Amang Inang sebagai perkenalan kita. Mana tahu nanti Amang Inang ada nanti yang mau ditanyakan, entah nomor sepatu atau ukuran kemeja. Bisa cara. Oke, Amang Inang kita masuk pada penjelasan khotbah. Ketika kita membenci seseorang, biasanya yang kita lakukan apa? Kalau untuk ini menjawab ini, kanang buru kumaju nama ngalusian.
Apalah ketika kita tidak menyukai seseorang atau membenci seseorang, apakah yang kita lakukan? Siamu bercetak. Buka. Maka biasanya menginang yang kita lakukan ketika kita nggak suka sama si A, maka kita harus mencari kesalahannya. Kita mencari kesalahannya. Supaya apa kita mencari kesalahannya? Supaya kita memang benar-benar alasan kita membenci dia karena ini. Alasan kita tidak suka sama dia hanya ini. Dan juga supaya ada alasan kita untuk berbicara kepada orang lain bahwasanya aku tidak suka karena dia karena hal ini. Dan hal itu juga yang terjadi kepada teguran yang disampaikan oleh orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus seputar muridnya. Teguran itu bermula oleh karena murid Yesus yang makan itu dia tidak cuci tangan, yang dimana adat Yahudi yang dimana sebelum makan dia harus mencuci tangannya karena itu sebagai kekudusan. Maka dan itu adat itu bermula sebenarnya pemimpin Yahudi ketika dia akan memimpin ibadah penyembahan kepada Allah atau kepada Tuhan, dia harus membersihkan dirinya sebagai tanda kekudusannya. Tapi orang Farisi menyalahkan si murid Yesus. Dia tidak bisa menyalahkan Yesus karena dia tidak memiliki kesalahan pada Yesus. Nah, yang menjadi menginang, yang pertama, maka kita harus mengambil kesimpulan, kita jangan cenderung terhadap tradisi. Jangan berlebihan kepada tradisi. Karena seringkali kita cenderung pada ritual dan tradisi keagamaan dan merasa bahwa itu sudah cukup untuk memperoleh kasih dari Allah. Dan begitu juga kepada orang Farisi, dia cenderung dia bahwasanya kau harus cuci tangan sebelum makan ini segala macam. Maka itu dia ketika dia lakukan itu, maka dia sudah dianggap dia bisa memperoleh kasih dari Allah. Yang kedua, menginang kebersihan hati. Bahwa orang Yahudi lebih mementingkan kebersihan secara fisik tetapi tidak memperdulikan kebersihan hati. Tetapi Yesus katakan apa? Menjelaskan, mengatakan membersihkan hati terlebih dahulu daripada membersihkan diri. Karena apa menginang? Yang menajiskan seseorang, yang membuat seseorang itu kotor, yaitu yang keluar dari mulutnya. Yaitu yang keluar dari mulutnya yang perkataan tidak benar atau hujatan-hujatan. Itulah yang membuat seseorang berdosa dan karena apa dia berdosa? Karena itu kan keluar. Nah, dia berdosa. Nah, dia berdosa karena yang dikeluarkannya itu didorong oleh dalam hati. Didorong oleh dalam hati. Menginang ayat ini atau teks ini diajarkan oleh Yesus pada saat ini bukan berarti kita ingin melawan tradisi atau adat kita. Tetapi ajaran yang disampaikan pada hari ini sesungguhnya untuk menyempurnakan tradisi itu pada kebenaran. Maka dia menganggap bahwasanya tradisi itu harus bergandengan, harus sejalan bersama. Walaupun mereka berbeda. Dan menginang yang berikut tadi ada kita dengar bahwasanya orang buta menuntun orang buta. Yang dimana ketika kalau kita berbicara orang buta pasti mereka dan memegang tangan orang buta dan berjalan maka mereka terjatuh ke dalam lubang atau minimal terantuk. Maka menginang kalau kita tafsirkan ke diri kita, ketika saya tidak bisa ilmu matematika, maka tetapi saya dipercayakan oleh orang, kau harus mengajarkan kepada dia ilmu matematika. Maka ketika kami belajar matematika, maka kami akan terjatuh dalam kebodohan. Itulah lubangnya ketika saya mengajarkan matematika kepada orang yang tidak tahu matematika dan saya pun tidak mengerti ilmu matematika, maka saya terjatuh dalam lubang dan lubangnya itu kepada ilmu itu adalah kebodohan sendiri. Maka menginang di sini dijelaskan bahwasanya kalau kita memang benar-benar tidak tahu tentang hal itu, maka sebaiknya kita pertanyakan kepada yang lebih tua. Kalau ke tradisi mungkin kita tanyakan ke parhata, atau kalau ke agama untuk berbaring dia harus kita tanyakan kepada pendeta atau penatua. Yang berikut menginang ada tradisi dan kebenaran, yaitu pada hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan Allah berikan kepadamu. Maka menginang ketika kita menghormati orang tua kita, ketika kita menghormati
ayah ibu kita, maka kita harus juga bukan hanya sekedar itu, kan kita harus berjalan bersama. Ya kita pasti harus tentunya rajin ke gereja, bersekutu dengan teman seiman. Maka itu tradisi itu menghormati, maka dia harus berjalan bersama. Dan ada mungkin orang mengatakan seperti ini, aku kan sudah ke gereja, aku sudah membaca firman Tuhan segala macam tentang keagamaan, tetapi dia tidak melakukan tradisinya itu menghormati ibunya, itu sama dengan keliru. Nah, yang berikut menginang firman Tuhan mengajarkan kita hari ini supaya kita tidak memiliki kemunafikan di dalam kehidupan kita. Kemunafikan bisa terjadi ketika kita lebih mengutamakan tradisi dunia ini dengan mengesampingkan firman Tuhan. Dan begitu juga sebaliknya. Teringat tradisi Amanginang, dan ini tradisi ini pernah terjadi kepada saya. Dan nanti saya mau katakan Amanginang sebelum saya jelaskan, ini bukan untuk meninggikan diri saya tentang cerita tradisi ini. Jadi yang kalau saya ingat tentang tradisi, yang Inang Bau tidak boleh duduk bersama tanpa ada orang dan berboncengan, atau ada lagi yang lain yang mantau ada lagi sini, karena cuma itu yang ku tahu yang dua itu. Kalau Inang Bau tidak boleh boncengan atau duduk bersama. Ada lagi yang menginang, karena nggak tahu tong apa ini kan, hanya dua yang ku tahu, hanya cuma itunya. Marsmatu nggak boleh duduk bersama. Nah, pada suatu hari yang menginang, saya pulang dari melatih bulu tangkis. Kebetulan saya pelatih bulu tangkis di Medan. Nah, saya pulang. Kebetulan saya melihat seorang perempuan, pertama sekali seorang perempuan berjalan menuntun anak umur 2 tahun dan menggendong anak umur 1 tahun. Nah, ketika saya lewat, saya lihat Inang Bau rupanya. Inang Bau saya bilang pertama kali, mari Inang Bau. Tetapi ketika lewat 10 atau 20 meter, saya lihat dari kaca spion, Inang Bau ini menangis dan dia pun berjalan sudah mirdong. Nah, mirdong gimana berjalan. Nah, jadi ketika itu, maka dilintas pemikiran saya, kalau aku tolong dia, maka aku melanggar tradisiku. Tetapi aku sebagai mahasiswa teologi, itu udah mahasiswa teologi 1 tahun lalu. Tetapi saya nggak menolong dia, maka saya akan melanggar kasih. Maka saya putar balik, saya bilang kepada Inang Bau ini, Inang Bau kenapa? Nggak apa-apa Mang Bau, mungkin pun Inang Bau ini kayak sungkan. Ayo Inang Bau saya antarkan, karena jalanmu sudah mirdong, aku bilang gitu. Nah, jadi ketika dia bilang nggak mau, mungkin dia juga merasa tradisi. Nah, maka aku bilang, ayo Inang Bau, daripada berdebat, kita dilihat orang lain dipikir aku istrimu yang meninggalkanmu. Aku pikir suamimu kan yang meninggalkan dirimu, maka ayolah. Jadi saya bawa mereka. Maka saya tanya, Inang Bau, kau mau ku antar kemana? Ke rumah kalian atau ke rumah orang tuamu? Maka dia bilang, ke rumah orang tua aku antar. Maka saya antar ke rumah orang tuanya, lalu saya pulang. Tetapi saya tidak pulang Amanginang ke rumah saya sendiri. Saya langsung pulang ke rumah lai saya. Saya duduk di rumahnya, tetapi dia tidak ada di rumah. Saya telepon untuk dia datang. Nah, lalu saya ceritakan tentang kejadian itu. Saya bilang, aku tidak mau tahu permasalahan rumah tanggamu. Aku tidak mau tahu siapa kalian yang salah. Tetapi yang pasti aku membonceng istrimu karena dia nangis dan sambil mirdong. Membawa anak sama anak umur 1 tahun. Legit lah dia Amanginang. Gak tahu lagi jalan kayak mana. Nah, dan juga teringatnya Amanginang. Nah, baru saya bilang gini, nanti pasti ada aja orang mengatakan itu Inang Bau kenapa boncengan. Apalagi dia mahasiswa teologi, kenapa dia boncengan? Dan juga Amanginang untuk otomatis kalau ketika saya ini tahu dari orang lain, maka dia bisa cemburu. Kebetulan umur kami sama, kelahiran tahun 2003, dan Inang Bau ini pun kelahiran 2000. Maka kalau kami boncengan, otomatis dia bisa cemburu. Kecuali umurnya sudah tinggi, makanya itu tidak bisa cemburu. Maka saya bilang, karena istrimu sakit, maka saya bonceng. Nah, saya antarkan. Jadi kalau ada pun yang membilang samamu, maka kau sudah tahu cara meresponnya dan kau sudah tahu mengklarifikasinya, dan kau tidak cemburu sama aku. Selepas kami 1 jam berbincang-bincang, Aminang, datanglah telepon dari orang tua si perempuan. Dia katakan seperti ini, Amang, kau di mana? Istrimu sudah sakit, sudah di klinik, sakit demam. Nah,
Lalu dia pergi. Yang dimana maksud Amang Inang? Ketika pada saat itu saya tidak menolong Inang Bau itu, karena jaraknya lumayan, kayak dari posko kami ke Sarula, maka dia pasti akan terjatuh. Pasti dia akan terjatuh. Dan dia tergeletak dari situ. Dan anaknya mungkin bisa saja bermain kemana-mana, dan anak yang kecil juga bisa ditimpa dia. Nah, pasti itu yang terjadi. Namun saya lakukan itu untuk demi bahwasanya kebaikan dia juga. Maka Mang Inang, kalau tadi saya nggak nolong, maka tradisi saya menutupi tali kasih saya. Kasih saya kepada sesama saya. Maka Mang Inang, yang diajarkan pada kita saat ini, marilah kita, tradisi kita berbaring berjalan bersama dengan keagamaan kita atau kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu Mang Inang, supaya kita mendapatkan hal baru, tadi dikatakan ayat 18, dia katakan alai akan naruar sian pamangan sian rohado yehe laos ido mengaramu di jelma. Jadi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Karena itu dari hati. Maka Amang Inang, kesimpulannya bahwasanya mari kita bersihkan hati kita supaya yang keluar dari kita juga bersih. Supaya yang keluar dari kita juga. Maka kita jaga pemikiran kita, pola pikir kita, dan mulut kita dan tangan kita, supaya yang keluar dari hati kita bersih. Maka tema yang menjadi kita adalah hati yang bersih menuntun pada perbuatan yang baik atau yang benar. Demikian Amang Inang firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat Tuhan kami telah mendengar sabda Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dan membantu kami untuk menjalankan firman Tuhan, yaitu di mana kami harus memiliki hati yang bersih agar perbuatan kami yang baik. Kami lanjut ibadah kami Tuhan, dan kami bersyukur atas nama-Mu. Amin.